Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kebaikannya tak pernah berkesudahan bagi kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tak henti-hentinya kami berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal yang telah Tuhan kerjakan, sedang Tuhan kerjakan, dan akan Tuhan kerjakan bagi kami. Kami memuji Tuhan yang besar, yang berdaulat, yang telah memberikan kepada kami anugerah keselamatan, memberikan nyawamu, menyerahkan dirimu untuk kami bisa dengan penuh keberanian masuk ke dalam tahta kemuliaan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna. Engkau Allah yang setia, tak pernah sekalipun meninggalkan kami, tak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami. Engkau senantiasa memegang tangan kami dengan tangan-Mu, sehingga hidup kami tetap terarah di dalam koridor Tuhan. Walau dunia ini berubah, walau dunia ini begitu menyakitkan, tapi satu hal yang kami percaya, pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Bahwa pengharapan di dalam Tuhan, hidup kami tidak akan kecewa. Bahkan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Biar harapan kami murni di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan iman kami tetap teguh oleh karena Roh Kudus yang telah menjamah, yang telah memenuhi jiwa kami. Maka lebih lagi biar hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Biar lebih lagi hadirat-Mu memenuhi jiwa kami. Biarlah hadirat-Mu lebih lagi memerdekakan kami, sehingga setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, benar-benar berasal dari hati kami yang terdalam. Oleh karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih, kita angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia dan penyertaan-Nya sempurna. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam damai.
namun kasih Tuhan tetap sama. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Haleluya. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku
Kita mau lebih lagi mengagungkan Dia. Kita mau lebih lagi bersyukur oleh karena penyertaan-Nya semua. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Pengharapan kami yang kami percaya tidak akan pernah mengecewakan. Satu-satunya yang kami bisa andalkan hanya Engkau. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah hantarkan kami di tempat ini dalam keadaan baik. Karena itu kami mau bersuka cita, kami bersorak-sorai, kami mau menaikkan pujian kemenangan oleh karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bisakah salam kiri kanan? Karena kita hanya beberapa saja. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Amin. Ya, firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya.
membebaskan kita. Haleluya. Dia adalah gunung batu kita, keselamatan kita. Kita mau tetap tinggal di dalam Dia, dan biarlah Dia tinggal dalam kita. Amin. Dia adalah Allah yang benar, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak akan pernah sedetik pun kita bisa lalui hari-hari kita tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, biar kita senantiasa berharap kepada-Nya. Meskipun dalam kesesakan, biarlah Engkau tetap kuat, Engkau tetap bertahan. Oleh karena harapan kita semakin dimurnikan. Bukti iman kita terlihat dari bagaimana kita meresponi penderitaan, bagaimana kita meresponi badai hidup, bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Oleh karena kita adalah orang-orang yang percaya, oleh karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada-Nya, maka biarlah pujian yang akan kita naikkan ini kita persembahkan kepada Dia, bahwa kita datang dengan segenap hati kita, dan saat kita datang kita berserah penuh dengan mengangkat tangan kita. Haleluya.
Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Ya Allah Immanuel, Allah beserta kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama katakan
Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan. Kami tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya Tuhan. Dan kami tidak mau semakin kami berjalan semakin kami lelah. Tapi kami mengimani firman-Mu bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan senantiasa mendapatkan kekuatan baru. Maka kekuatan itu melingkupi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Maka nyatakanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Nyatakanlah apa yang Kau kehendaki untuk kami ubah di dalam hidup ini, Tuhan. Sebab firman-Mu akan mendidik kami, mengajari kami, menegur kami, dan memperbaiki kelakuan kami. Maka Tuhan, biarlah hati kami lembut untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap ditumbuhi oleh benih firman-Mu, yang akan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jangan biarkan si jahat mengambil Tuhan Yesus Kristus benih yang akan Engkau taburkan. Tetapi biarlah Roh Kudus memimpin hati kami, memimpin jiwa kami. Karena itu kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu, ambil alih setiap kami, ambil alih segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biar hatinya, pikirannya adalah pikiran Kristus dan hati Kristus, yang menyampaikan kebenaran yang akan membebaskan, yang akan membawa Injil kemerdekaan, Injil kemenangan, Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya yakin dan percaya sementara pujian penyembahan dinaikkan, kita boleh merasakan bahwa Dia adalah pribadi yang selalu hadir di tengah kehidupan kita. Amin. Dan tentu dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa banyak melakukan segala perkara. Tetapi oleh karena Tuhan kita dimampukan, oleh karena Tuhan kita boleh ada hari ini, oleh karena Tuhan kita boleh beribadah saat ini, oleh karena Tuhan kita masih diberikan nafas kehidupan. Dan itu sebabnya dalam hemat saya, rasanya pengenalan dan pengalaman perjumpaan pribadi dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus, itulah yang harus menjadi gairah di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami hari-hari ini, persoalankah itu, tantangankah itu, pergumulankah itu tidak membuat kita menjadi ciut, tetapi kita akan tetap berdiri teguh. Dan itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan, kita tidak akan pernah yang namanya kehilangan pengharapan. Pengharapan di dalam kekristenan itu menjadi dasar daripada iman kita. Sebab orang yang beriman tidak akan pernah berhenti untuk berharap.
Orang yang beriman akan selalu mengharapkan hal-hal yang baik, sekalipun ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupannya. Seorang tokoh bernama C.S. Lewis, seorang teolog, seorang pemikir Kristen yang hebat, seorang yang menulis banyak buku yang memberikan inspirasi bahkan menguatkan iman setiap orang yang membacanya, adalah orang yang menurut hemat saya tentu dia sangat mengandalkan Tuhan. Tetapi di satu waktu dia harus mengalami kehilangan istri yang dia kasihi oleh karena kena kanker. Dan itu sebabnya di dalam situasi yang sedemikian kita pun bisa bertanya, kenapa sementara kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, sementara kita sudah beribadah, sementara kita suka membaca dan merenungkan firman Allah, sementara kita melayani, kok bisa ada tantangan, kok bisa ada penderitaan, kok bisa ada pergumulan. Makanya dunia seringkali berpikir, atau manusia di dunia ini seringkali berpikir bahwa Tuhan itu memang baik. Jadi kalau Tuhan baik, maka hidup itu harus mudah. Itu pemikiran dunia, saudara. Kalau Tuhan itu hadir, menyertai, seharusnya tidak ada penderitaan. Itu pemikiran dunia, saudara. Tetapi di dalam kekristenan, Tuhan itu adalah pribadi yang terkadang membiarkan kita ada di dalam penderitaan, membiarkan kita ada di dalam yang namanya pergumulan, membiarkan kita untuk seolah-olah berjuang seorang diri, padahal sesungguhnya Dia ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan penderitaan yang datang silih berganti itu akan memurnikan iman kita. Dan itu sebabnya sama seperti emas yang dimurnikan oleh api, sesungguhnya demikianlah iman kita, saudara, akan dimurnikan melalui pencobaan. Dan saya mengajak setiap kita membaca bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Dibuka dengan kata yang menurut hemat saya, kata yang harusnya menjadi bagian kehidupan kita senantiasa. Dia katakan, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus ngapain, katanya saudara? Harus ngapain? Kok bisa ya? Lagi duka cita tapi disuruhnya ngapain? Gembira. Dan itu gak masuk logika kita, saudara. Orang dalam keadaan duka cita pasti keadaannya semakin sedih. Tapi Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan kalimat atau kata yang menyatakan berbagai-bagai pencobaan. Berarti kalau begitu, orang Kristen pasti hidupnya selalu dicobai. Dan kalau kita menyadari hidup kita ini adalah hidup yang akan selalu mengalami pencobaan, tentu bagi kita pencobaan itu sebagaimana yang dituliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, sebab waktu kamu dicobai, Allah itu setia dan adil. Allah akan menunjukkan jalan keluar bagi setiap kita. Berapa di antara kita sementara kita datang kita sedang mengalami pencobaan? Oh, semuanya bebas dari pencobaan?
Berarti bukan Kristen kelihatannya, saudara. Orang Kristen, beritahu kiri kananmu, pasti mengalami cobaan. Ya, pasti mengalami pencobaan. Dilanjutkan, sekalipun kita mengalami berbagai-bagai macam pencobaan, ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah, sama-sama katakan dengan saya, membuktikan kemurnian imanmu. Jadi kita bersyukur kalau kita ada di dalam pencobaan, maka iman kita akan semakin dimurnikan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan, iman yang murni itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas, saudara. Wow, keren banget menurut saya, saudara. Iman kita lebih tinggi nilainya ketimbang emas yang ada di berangkas saudara, kalau saudara punya emas. Ya, ya kalau saudara punya deposito, ya di bank, nilai deposito saudara itu lebih kecil daripada iman yang selalu mengalami pencobaan saudara. Ini kata firman Tuhan. Dikatakan yang lebih lagi, saudara, emas itu sifatnya fana. Sekalipun bernilai, emas juga bisa menyusut, saudara. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh, apa katanya saudara? Puji-pujian, memperoleh apa lagi? Kemuliaan, memperoleh apa lagi? Kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu kedatangannya yang kedua kali, saudara. Pertanyaannya, kita percaya Yesus datang kedua kali? Amin. Saudara percaya Yesus akan datang kedua kali? Dan selalu Alkitab menegaskan, saudara, ketika Yesus datang, pertanyaan Yesus apa? Adakah iman di bumi ini, saudara? Masih adakah kepercayaan kepada Dia? Sekalipun dunia tidak menjanjikan, Alkitab katakan, hari-hari yang akan kita lewati adalah hari-hari yang bukan semakin baik, tetapi hari yang semakin jahat. Pertanyaannya, kalau hari-hari yang akan kita lewati semakin jahat, maka apa yang harus kita persiapkan, saudara? Apakah kita terlibat dengan kejahatan itu? Ataukah justru kita terpisah dari kejahatan itu yang membuat kita akhirnya mengalami puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan ketika Yesus datang kedua kali? Dilanjutkan di ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, dari ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9 ini, saya coba untuk menata bahwa harapan yang dimurnikan itu memiliki satu dampak pemahaman dalam perjalanan kehidupan iman kita kepada Yesus. Dimulai dari kata tadi di ayat yang ke-6, bergembiralah. Sekalipun banyak pencobaan itu seketika kita akan mengalaminya. Artinya pencobaan itu ada masa expire-nya, saudara. Ya, bukan hanya makanan yang ada expire, tapi pencobaan juga ada expire, saudara. Jadi kalau kau sedang bergumul, yakinlah ada masa expire-nya. Artinya ada masa kita akan terbebas dari pencobaan itu, dan waktu kita terbebas dari pencobaan itu ada iman yang dimurnikan, saudara. Ada harapan yang dimurnikan, saudara. Harapan yang dimurnikan memberikan gambaran kepada kita berdasarkan ayat yang ke-6 ini, bahwa orang yang berharap memang bisa mengalami duka cita.
Tetapi catat baik-baik, duka cita itu yang kita alami bukan akhir dari segalanya. Nggak ada amin, aman semua. Saudara, duka cita yang kita alami bukan akhir dari segalanya. Siapa yang setuju katakan amin? Jadi kalau kita berduka cita itu bukan ending, itu bukan akhir, tapi itu awal engkau mengalami berkat Tuhan. Saudara, jangan pernah takut berduka cita akibat pencobaan-pencobaan yang menimpa setiap kita. Duka cita bukanlah akhir, bukanlah tanda kegagalan, tetapi justru duka cita itu adalah ruang permurnian dalam hidup kita, saudara. Jadi kalau kita berduka, gak usah ngeluh, gak usah nyalain apapun, gak usah nyalain keadaan. Lagi punya masalah sebesar apapun, gak usah lihat kiri kanan, kemudian mulai cari siapa yang membuat persoalan ini sehingga aku bisa menjadi seperti ini. Toko mengalami penurunan keuntungan, mulai lihat kiri kanan, jangan-jangan toko di sebelah menjual barang yang sama, saudara. Kita manusia lebih cenderung untuk mencari yang namanya kesalahan orang lain. Benar apa benar? Halo? Halo, ada orang di sini? Benar apa benar? Iya kan? Ya, WL salah sedikit nyanyi langsung, enggak, latihannya nggak benar. Kurang urapan. Ya. Seringkali situasi mendorong kita untuk menjustifikasi seseorang. Padahal pencobaan itu Tuhan izinkan. Dikatakan gini, saudara kan, sekalipun sekarang ini kita harus berduka akibat pencobaan itu, saudara, harus berduka cita. Itu hanya dikatakan, perhatikan kata seketika. Berarti kalau seketika selamanya enggak? Saudara, kalau janji Tuhan seperti ini, berarti kalau kita mengalami pencobaan, kita harus selalu ngomong, ini masa seketika. Artinya ada expirednya. Artinya tak selamanya saya akan mengalami pencobaan ini. Bahkan pencobaan itu dijadikan sebagai api yang memurnikan, saudara. Pencobaan itu membentuk karakter kita. Sehingga waktu kita berdoa, jangan hanya sekedar Tuhan, tolong, persoalanku ini begitu besarnya Tuhan. Angkat persoalanku ini Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Saudara, jangan sekedar berdoa sedemikian, tetapi saudara harus berkata, Tuhan, lewat setiap pencobaan ini, mari murnikan hatiku Tuhan. Sehingga kita akan memahami, iya ya, kalau aku dapat pencobaan, tetapi kalau aku sadar ada Tuhan beserta dengan aku, justru imanku akan semakin kokoh. Justru hatiku akan semakin tulus, saudara. Dan Tuhan katakan lebih jauh lagi, saudara. Di ayat yang ke-6 tadi, bergembiralah akan hal itu. Artinya, saudara, sekalipun kita mengalami pencobaan yang seketika, saudara, di tengah proses pencobaan yang sedang kita alami ini, saudara, ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya saya mau sampaikan, sukacita kita bukan bergantung kepada situasi di sekitar kita. Sukacita kita itu ditentukan karena sekalipun Tuhan tidak nampak, Dia tetap bekerja di balik layar, saudara. Dia akan selalu bekerja. Bahkan ketika kita merasa bahwa sepertinya Tuhan berdiam diri, sepertinya kita sudah berseru sedemikian rupa kepada Tuhan dan keadaan di sekitar kita belum mengalami perubahan, sadarilah, ingatlah, Tuhan tetap bekerja di balik layar, saudara. Dan kalau kita menyadari akan perkara ini, kita akan berjalan dengan tubuh yang tegak, saudara. Dan kita akan berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan
yang selalu berjanji dan dia pasti menggenapi dalam kehidupanku. Kalau saudara merasa hidupmu berkekurangan, pegang janji Tuhan yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan, saudara. Seringkali orang ketika mengalami situasi sulit, keadaan finansial yang tidak baik, saudara, dia cepat menyalahkan keadaan. Dia lupa, jangan-jangan aku belum menjadikan Tuhan sebagai gembalaku. Karena janji Tuhan, kalau dia adalah gembalaku, maka hidupku tidak akan pernah kekurangan. Dia akan menuntun kita, dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Sekalipun ada pencobaan, kita akan berkata, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Nah saudara, kita akan selalu berkata dalam hati, dalam pikiran, mulut kita memuji, dan kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Lebih jauh lagi di ayat yang ke-7, ada satu tujuan selain ketika kita mau supaya harapan kita dimurnikan oleh Tuhan, itu memberikan yang pertama arti bahwa sekalipun ada duka cita itu berlangsung seketika dan bukan akhir dari segalanya, saudara. Yang kedua, harapan yang dimurnikan itu akan membuat kita memiliki nilai iman yang lebih tinggi harganya daripada emas, saudara. Dunia yang ada di sekitar kita, saudara, selalu menghargai yang namanya kekayaan. Dunia di sekitar kita mengatakan bahwa nilai emas itu diuji oleh karena api. Dan dunia di sekitar kita seringkali menawarkan yang namanya kenyamanan, saudara. Tetapi Tuhan sebaliknya, Dia sangat menghargai iman kita. Dia sangat menghargai tangisan kita. Dia sangat menghargai keluh kesah kita. Saudara tahu ketika di zaman hakim-hakim, saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, orang yang tegar tengkuk itu, saudara, mereka selalu melakukan pemberontakan kepada Tuhan dengan hidup dalam penyembahan berhala. Dan sampai ketika mereka jatuh di dalam dosa seperti itu, maka Tuhan akan kirimkan bangsa-bangsa lain untuk menjajah mereka, saudara. Dan waktu mereka dijajah, bangsa ini mulai berseru kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan mendengar apa yang sedang terjadi itu, maka Tuhan kirimkan hakim untuk membawa mereka dalam pertobatan, saudara. Dan waktu mereka bertobat, apa yang terjadi? Tuhan memberikan keamanan. Perhatikan, saudara, siklusnya manusia itu selalu gitu. Jatuh, berseru minta ampun, Tuhan ampuni, diberkati hidupnya, diberikan kenyamanan, tapi sesudah itu ngapain? Jatuh lagi. Beritahu kiri kanan kamu jangan suka gitu. Amin. Kalau iman dimurnikan, bukan harus jatuh lagi, saudara. Iman lebih berharga dari emas, saudara. Emas tidak akan pernah kita bisa bawa ke kerajaan Allah. Tapi dengan iman kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Emas, sekalipun kau punya berkilo-kilo bahkan bertong-tong, saudara, kau punya emas, ketika Tuhan memanggil kita pulang, emas itu tinggal di dunia ini, saudara. Ada emas bakso, ada emas warung kopi, ya, si emas itu akan selalu ditinggalkan, saudara. Tetapi iman kita, kalau kita murnikan, itu akan membuat kita memiliki nilai yang lebih besar, saudara. Dan waktu iman kita dimurnikan, dikasih api sama Tuhan,
itu adalah ujian. Dan ketika seseorang diuji, saudara, pasti dia akan menunjukkan kualitas dalam hidupnya, saudara. Makanya di dunia ini segala sesuatu itu pasti akan teruji. Contoh, saudara, ketika kita memiliki seorang sahabat, ya, boleh diklikkan slide berikutnya. Iya, saudara, sahabat yang baik, dia akan diuji saat sulit. Saat kita mengalami kesulitan, sahabat yang baik, dia akan selalu ada di sebelah kita, saudara. Dan waktu saudara dan saya mengalami kesulitan, siapakah sahabat kita yang sejati? Siapakah sahabat kita yang sejati? Yesus. Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan selalu beserta dengan kita sebagaimana yang dijanjikan. Kasih di dunia ini pasti akan mengalami ujian. Dan ujiannya namanya pengorbanan, saudara. Makanya Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Begitu besar kasih Allah, anaknya diutus, saudara, dikorbankan, saudara. Dan kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, makanya kita harus siap berkorban. Kalau saya tanya lebih tepatnya, apakah saudara mengasihi gereja ini? Jawabannya ragu ini, berarti nggak mengasihi ya. Saya nanya sekali lagi, apakah saudara mengasihi gereja ini? Apakah saudara mengasihi keluargamu? Apakah saudara mengasihi anak-anakmu? Apakah saudara mengasihi pasanganmu? Selama engkau berkata iya, pertanyaan berikutnya, siapkah engkau berkorban bagi mereka? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Yang ya kencang cuma satu orang, yang lainnya jawabannya apa, saudara? Ya, kita ngomong mengasihi tapi kita nggak mau berkorban. Banyak orang berkata, aku mengasihi gereja ini, tetapi membiarkan gereja ini jadi reruntuhan, saudara. Ya, saudara nggak melihat apa nih kira-kira yang diperlukan di gereja ini? Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Dan kita harus siap berkorban. Saya nggak hanya berbicara, wah berkorban uang, enggak, saudara. Saudara mau berkorban untuk mewujudkan visi Allah melalui Dewan Pengurus Jemaat di gereja ini, itu bukti saudara mengasihi gereja ini, saudara. Kalau gereja ini ingin semakin besar, ya kalau saya tadi baca di warta, goalnya tahun ini 150 jemaat committed member. Itu kan tadi di situ apa? Jemaat komitmen kan? 150. Pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkannya? Nggak bisa hanya sekedar saya mengasihi gereja. Saudara, waktu Petrus satu waktu ditanya oleh Yesus sebanyak 3 kali, ditanya seperti ini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan jawab Yesus setelah Petrus ngomong gitu apa, saudara? Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaannya sekarang, apakah gembala itu akan melahirkan domba? Halo. Apakah gembala akan melahirkan domba? Siapa yang melahirkan domba? Harus domba. Benar? Sepakat? Berarti yang harus melahirkan domba di gereja ini siapa? Siapa domba? Lihat kiri kanan, kamu domba, saya domba. Karena domba diibaratkan dengan jemaat, saudara.
tidak pernah mengandung domba. Yang mengandung domba itu adalah domba itu sendiri. Nah, kalau gol 150 itu hanya ditanggung oleh gembala, sampai kapanpun gembala nggak akan bisa ngelahirin domba. Ibu Rustida dan teman-teman DPJ, mereka gembala. Kapan mereka gembala? Pada saat mereka ada di depan sini. Mereka gembala, makanya gembalakanlah kawanan dombaku. Tugas gembala apa, saudara? Memelihara. Tugas gembala apa? Membalut luka. Tugas gembala apa, saudara? Memberikan penghiburan, saudara. Itu tugas gembala. Tetapi saya, Ibu Rustida, ketika keluar dari mimbar ini dan kami hidup sebagai pribadi kami pun adalah domba. Jadi kalau gitu, saya sebagai gembala, jemaat sebagai domba, itu harus bersama-sama pergi keluar untuk mencari domba-domba yang hilang, saudara. Baru di situ kita akan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan memang gak gampang cari jiwa, gak gampang melahirkan domba. Kadang-kadang kita harus membayar dengan tangisan. Kita harus membayar dengan apa lagi, saudara? Oh, harusnya jam-jamnya setelah jam 5, jam 6 sore itu buat domba itu ngapain? Kalau udah bekerja sepanjang hari, masuk kandang, istirahat, tidur. Tetapi saudara, karena kita ingin memiliki kualitas iman yang lebih lagi, saudara, maka kasih kita diuji lewat sebuah pengorbanan. Zaman sekarang lebih enak dibanding zaman mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Cari jiwa, nggak usah harus datang, saudara, ketemu kemudian beritakan Injil. Zaman sekarang cukup saudara punya kuota. Saudara bisa nanya kabar. Ketika dia jawab, saudara berikan terus obrolan lewat WA ini, saudara. Dan saya yakin dan percaya, satu waktu dia akan bisa kita menangkan. Amin, saudara. Zaman sekarang Tuhan sudah permudah. Tidak perlu lagi ngumpul-ngumpul terlalu banyak untuk menjangkau orang, saudara. Hanya lewat postingan kita yang menyatakan Tuhan baik, Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan saya dari rancangan. Hanya mungkin kita posting itu, ada orang yang berkata, kok bisa? Dan waktu berkata, kok bisa? Disitulah kita menyatakan kasih Tuhan itu. Iman diuji oleh karena penderitaan. Iman ketika diuji, maka dia akan tahan di tengah badai, saudara. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita. Ia sedang membangun kita. Ada pencobaan bukan artinya Tuhan jahat, tetapi Tuhan sedang mengokohkan iman kita. Dikatakan lebih jauh, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Artinya Tuhan sudah kasih iman. Orang Kristen ketika dia percaya, dia pasti melihat ada harapan di depan sana. Tapi orang dunia, dia nggak akan pernah percaya sebelum dia melihat hari ini. Itu bedanya kita. Kalau kita melihat di jauh di sana, ya, tapi kalau orang dunia harus melihat di sini. Ya, orang dunia kepengennya itu bukti nyata kasat mata. Kalau sudah kelihatan baru dia percaya. Tapi kalau kita enggak, katakan kiri kanan, bersyukur kita diberikan iman oleh Tuhan. Belum melihat pun kita sudah percaya, saudara. Dan tentu perjalanannya, saudara, kalau tadi ada duka cita, kalau tadi ada iman yang dimurnikan, saudara, maka semuanya itu akan menuju kepada satu keadaan, saudara, akan menghasilkan sukacita yang tak terkatakan. Saudara pernah melihat ada orang sudah jatuh, tertimpa tangga pula, tangganya nyerempet anjing gila, anjingnya ngejar orang yang jatuh. Kira-kira keadaan yang seperti apa itu, saudara?
Kira-kira kalau menurut ukuran kita, orang yang sedang mengalami situasi itu bisa bersuka cita? Saudara pernah ngalamin kondisi begitu? Pernah? Keadaan yang begitu terpuruknya, saudara. Nah, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dia ngomong gini, iya, emang aku tahu, ada banyak persoalan dalam hidup, ada banyak pergumulan, tapi kok rasanya bagiku ya itu biasa aja lah ya. Karena memang hidup itu begitu. Nah, saudara, ketika ada orang bisa ngomong seperti itu, maka dia sudah punya sukacita yang tak terkatakan, saudara. Tak terbantahkan. Dunia selalu membantah. Sukacita yang tak terkatakan ini yang disebut dengan sukacita yang mulia, saudara. Ternyata ada level sukacita, saudara. Ada sukacita, tapi ketika ada keadaan yang kurang baik, dia mulai kehilangan sukacita. Sukacitanya dicuri oleh musuhnya, saudara. Tapi ada orang yang kokoh, saudara, sekalipun ada banyak perkara, dia hanya akan tetap berkata, Tuhan baik, Tuhan baik. Ingat, hidup kita endingnya bukan jadi kaya. Hidup kita endingnya bukan punya rumah 10. Hidup kita endingnya bukan punya harta banyak. Tetapi hidup kita endingnya, saudara, adalah keselamatan jiwa kita, saudara. Itu sebabnya kita harus fokus pada tujuan kekal. Kita harus berkata bahwa kenyamanan yang kita terima pun juga itu sementara, nggak selamanya, saudara. Yang penting hidup kita selamat di dalam jiwa, saudara. Sehingga saya bisa simpulkan begini. Harapan yang dimurnikan itu pasti mengizinkan kita mengalami duka cita. Tetapi itu memurnikan iman kita, saudara. Memurnikan hati kita. Waktu iman kita mau dimurnikan, saudara, pasti ada pencobaan. Tapi sadarilah, pencobaan menguatkan iman, saudara. Dan waktu kita dicobai, ada proses dalam hidup kita. Tetapi proses itu akan menghasilkan sukacita yang kekal, saudara. Itu sebabnya, mari taruh harapan kita berakar di dalam Kristus. Dan itu tidak akan pernah runtuh di dalam segala keadaan kita, saudara. Sebagai slide penutup, saya tuliskan, the fire doesn't destroy you. Api itu tidak akan pernah menghancurkan kita. Pencobaan itu tidak akan pernah merubuhkan kehidupan kita. It refines you. Artinya itu akan memurnikan saudara. Amin, saudara. Siapa yang imannya ingin dimurnikan lebih lagi? Siapa yang pengen punya hati yang murni? Siapa yang pengen punya harapan yang murni? Amin. Amin. Benar, coba angkat tangan yang tinggi. Siapa yang pengen dimurnikan lebih lagi? Puji Tuhan. Dan saya akan berdoa, biarlah banyak penderitaan hadir dalam hidupku, saudara. Karena kita akan semakin dimurnikan. Amin, saudara. Tetap berharap. Amin. Tetap percaya. Berjalan bersama Kristus sampai kepada akhirnya, saudara. Ketika kita ada dalam situasi itu, saya sampaikan kepada kita, kita akan merasakan luar biasa menjadi pengikut Kristus. Karena ada banyak perkara yang kualami, sekalipun itu nggak berpihak dalam kehidupanku, tetapi Tuhan selalu menyediakan mahkota yang indah karena aku tidak pernah berhenti berharap kepada Dia. Amin, saudara. Selama kita berharap, selalu ada kemungkinan. Dan kalau kita berharap berarti belum terjadi. Karena kalau sudah terjadi, bukan lagi harapan, itu sudah kenyataan. Harapan tentu sesuatu yang belum terjadi. Saya dikuatkan dengan satu lagu, saya adalah pemain musik. Ya. Kadang-kadang dalam penderitaan kita mengalami hati yang hancur, saudara. Kadang-kadang dalam penderitaan ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Sore hari ini saya mau mengajak, saya nyanyikan dulu satu kali karena mungkin belum pernah dinyanyikan di gereja ini. Tetapi saya merasa ketika pujian ini dinaikkan, saya coba resapi kalimat demi kalimat dari pujian ini, saudara. Itu membuat sekalipun saya pernah mengalami hati yang hancur akibat
pencobaan, akibat pergumulan, tetapi Allah selalu menyenangkan kita untuk kita mengalami rencana yang lebih indah lagi dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Boleh ditampilkan? Saudara, sementara saya menyanyi, aminkan dalam diri saudara kalimat demi kalimat ini. Dan saya yakin pulang dari tempat ini saudara akan diberkati. Hidupmu akan selalu ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Mari kita nyanyikan bersama-sama, mulai dari awal kata. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Sekali lagi katakan, nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus, mari bangkit berdiri, jamah hatiku, hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di
musim mengalun, saudara, kalau harapan kita ingin dimurnikan, mari setiap kita selalu berkata di setiap waktu, di setiap pencobaan, di setiap pergumulan, Tuhan, nyatakan apa yang Engkau mau lewat semua ini. Selidiki hatiku, Tuhan. Mungkin ada banyak yang keliru dalam hidupku, tapi aku percaya ada Roh Kudus yang akan menjamah hatiku, Tuhan. Sekalipun aku merasakan kehancuran dalam hidupku, tapi Engkau berkenan di sana, Tuhan. Ajar aku menjadi pribadi yang semakin taat. Ajar aku menjadi pribadi yang menemukan arti kehidupanku, melebihi gemerlapnya dunia. Saudara-saudari, firman Tuhan sudah diberitakan. Kalau dalam hatimu engkau sedang bergumul, begitu sangat bergumul, saudara, percayalah, Tuhan tidak akan menghancurkan hidupmu. Justru Dia akan membangun engkau, membentuk engkau. Ingatlah, saudara, emas yang murni itu artinya semua kotoran yang ada dibersihkan. Dalam hidup kita, percayalah bahwa ada emas yang murni di hatimu, dan Tuhan akan membersihkan itu semua. Dia katakan, kalau kita mau taat, kalau kita mau bertobat, kita akan selalu menyenangkan Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Baru pengharapan kita akan dimurnikan. Kalau kita mau berdoa pada sore hari ini dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau lebih lagi. Aku rindu tinggal bersama Engkau lebih lagi. Aku mau mengalami Engkau, pribadimu lebih lagi, Tuhan. Aku mau tinggalkan semua yang keliru dalam hidupku. Aku mau mulai belajar taat kembali, supaya hatimu disenangkan. Kalau sementara kau datang dalam hatimu berkata, aku mau itu, Tuhan. Mari di dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan mengangkat kedua tanganmu dan berkata, ini aku, Tuhan. Murnikan pengharapanku, murnikan hatiku, Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini, Tuhan, aku menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Aku menjadi pribadi yang taat. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat menengadah ke surga. Aku berdoa pada sore hari ini, Tuhan, biar pengurapan Allah turun atas hidup setiap umat-Mu, Tuhan. Sehingga Tuhan, melalui kehadiran Roh-Mu, Tuhan, kami boleh dituntun menjadi seperti apa yang Kau mau. Ada banyak pergumulan yang kami alami, tetapi kami percaya di balik banyaknya pergumulan akan lebih banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami imani itu pagi sore hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu yang hadir. Berkati mereka, Tuhan, di dalam perjalanan hidup mereka. Ada banyak batu-batu, kerikil-kerikil, tembok-tembok yang menghalangi. Tapi aku percaya bersama dengan Tuhan, umat-Mu akan selalu keluar lebih daripada seorang pemenang, ya Tuhan. Mari yang percaya Tuhan pasti memberkati hidupmu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Kita katakan, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Roh itu akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita memuji Dia. Mari keluarkan kata-kata pujian kepada Dia. Katakan, Tuhan baik selamanya, kemurahan-Mu selalu dinyatakan. Angkat suara bermazmur bagi Dia. Dia dahsyat, Dia hebat. Kebahagiaan yang sejati diberikan padaku, sukacita yang mulia menjadi bagian hidupku. Terima kasih atas perjalanan hidup yang telah ku lewati. Kau angkat aku, ya Tuhan. Kau berjanji, sekalipun 7 kali orang benar terjatuh, Engkau
Sampai di sini Tuhan tetap menolong kami. Kami bersyukur ya Allah. Haleluya. Kembali berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Terima kasih. Bangkitkan iman kami, bangkitkan roh kami, bangkitkan pengharapan kami, murnikan Tuhan. Orang namanya sikira oh haleluya. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau jadi, teguhkanlah hati yang berkenan, teguhkan di hidupku, melebihi kemelohnya dunia. Perkenananku itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku, melebihi kemelohnya dunia. Perkenananku itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Berikan sorak-sorai baginya. Maka dimulai tidak memimpin kita. Benar Tuhan, menyenangkan itulah yang menjadi tujuan dalam kami. Terima kasih untuk kebenaran firman, matraikan dalam hidup kami, dan biar kami menghidupi firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami mengalami Engkau dan hidup berbuah. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Semesta alam memuja bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas kuasanya, Allah yang tidak terbatas kasihnya, Allah yang selalu dapat diandalkan dalam segala sesuatu, apapun dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian tanpa pengharapan. Bahkan pengharapan kami Bapa akan menjadi satu kenyataan jika kami meletakkannya di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kedua ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Di
Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk pengawatan-Mu. Melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu, kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membawa kami, membuat kami mengerti Tuhan, bahwa setiap pencobaan, setiap permasalahan, setiap tantangan kehidupan dalam kehidupan kami itu adalah bagian dalam memurnikan Tuhan, pengharapan kami kepada-Mu Tuhan, memurnikan iman kami kepada Engkau Tuhan, sehingga kami benar-benar timbul seperti emas Tuhan, yang tidak lagi digoyahkan Tuhan oleh apapun Tuhan, kerikil-kerikil tajam yang coba menghancurkan kehidupan kami, badai yang besar yang coba menghantam kehidupan iman kami. Bapa, kami tidak tergoyahkan karena kami sudah teruji, dan iman kami Tuhan semakin hari semakin kuat ya Bapa. Terima kasih untuk setiap pencobaan, setiap tantangan, setiap persoalan yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk dapat melewati semuanya ini bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menghidupkan iman kami. Berkati hamba-Mu sekali lagi Tuhan, memberkati Tuhan, terus mengurapi bahkan dalam pengembalaannya Tuhan di GKPB Tasikmalaya. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati Bapa di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap persembahan yang Tuhan izinkan untuk kami bawa ke rumah-Mu, kami sadar itu datang daripada Tuhan, dan kami kembalikan sebagiannya Tuhan, dan kami tahu itu datang daripada-Mu Bapa, dan kami kembalikan supaya ada persediaan di rumah-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan akan menghalau setiap belalang mengering, belalang pelahap yang coba mencuri berkat Tuhan dari kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati setiap tangan-tangan kami, setiap pekerjaan kami, rumah tangga, suami, istri, anak, cucu, dan menantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tidak meminta-minta roti, tapi kami memberikan roti bagi orang lain yang membutuhkan Tuhan. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mencari berkah bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan umat-Mu. Tuhan menolong gereja-Mu Tuhan untuk benar-benar dapat Bapa memperlebar setiap berkat yang Tuhan percayakan untuk memperlebar kerajaan-Mu atas muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan pulang. Kami butuh Engkau yang melindungi kami, yang menjagai kami, yang menaungi kami, yang mengangkat kami bila kami jatuh, yang membawa kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, yang memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu, sehingga kami Tuhan tidak akan terjatuh. Kami akan terus mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Engkau Bapa yang senantiasa menghalau setiap hal-hal yang jahat yang coba mengganggu jalannya perjalanan iman kami. Niat-niat orang jahat Tuhan, semuanya Engkau halang dari kehidupan kami. Biarlah kami aman dalam perlindungan. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Engkau curahkan atas kehidupan kami ya Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus akan membangun relasi kami yang akrab dengan Tuhan, sehingga kami mengalami Engkau dan hidup berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan